Kalian terbangun di sebuah ruangan tertutup. Di ruangan tersebut muncul sosok hitam penguasa dinasti yang memberikan kalian dua buah pilihan hidup. Pil merah akan membawa kalian pada keputusan untuk memulai sebuah hubungan pacaran dengan seseorang selama 12 tahun. Sedangkan pil biru akan membawa kalian pada pilihan untuk KPR rumah selama 15 tahun. Hanya satu jawaban yang benar. Tentukan pilihan kalian dari sekarang. Ini meskipun sama-sama mahal, tapi yang satu ini lebih menguntungkan. Soalnya harga rumah selalu naik. Salah! Mending rakit PC, bos! Tapi, apakah semua orang punya pemikiran yang sama? Oh, tentu tidak. Seperti pada penulis cerita kali ini. Ini adalah sebuah cerita di mana seorang pria yang udah pacaran selama 12 tahun harus menerima fakta bahwa ceweknya adalah seorang... Halo semuanya, gua Kertas Hitam, dan tenang aja, kali ini bukan kasus, jadi kita bisa sedikit bernapas lega. Kalau masih nggak bisa bernapas, sini gua yang kasih napas buatan buat lu. Lu mah bang, kita kan mau bahas kasus. Bang, bahas kasus bang. Semuanya diam. I've played this game before. Oke, gua tahu kalian pengen banget gua bahas kasus mulu, dan banyak banget kasus yang pengen udah gua bahas, udah gua simpen satu-satu kasusnya, tapi ketahuilah bahwa gua juga ngerasa terganggu ketika baca kasus mulu, terutama yang melibatkan individu rentan. Kayak gua kebawa emosi aja gitu tiap bahas kasus, dan itu bikin pikiran gua nggak tenang. Lu bayangin gua harus baca cerita orang disodok tanpa izin mereka. Apa nggak emosi lu tiap hari ngeliat kelakuan manusia kayak binatang? Sesekali gue pengen yang nggak teriak-teriak, pita suara gue ikutan abis. Tapi tenang aja, pada akhirnya gue bakal bahas semua kasus secara bertahap. Ini jari udah gatel banget pengen nyodok para pelaku. Kalau kalian mau bahas kasus, kalian bisa join membership gue karena itu bakal support gue. Udah, nggak ada yang peduli sama lu promosi. Ya udah, langsung aja kita bahas. Cerita kali ini datang dari seorang pengguna thread dengan username Shinshiro yang baru ditulis seminggu lalu. Isinya 13 tahun lalu hari Sabtu. Gila nggak tuh 13 tahun lalu nggak tuh? Dan lu bahkan masih inget harinya. Wow. Tapi kalau gitu kehitungannya kejadian ini terjadi di tahun 2013. Di tahun segitu gua masih sibuk percaya kiamat. Survivor kiamat 2012 sama Covid nih bos. Bentar lagi nambah title Survivor Hentai Virus. Pacar gua bilang kalau dia ada badminton sama kantor. Oke, jadi 13 tahun lalu penulis udah ada pacar dan pacarnya udah kerja kantoran. Artinya penulis adalah seorang bapak-bapak. Halo Pak, izin saya ceritain ya. Mungkin cerita Bapak bisa jadi inspiratif anak-anak generasi sawit ini. Sebenarnya kalau kita buka profil penulis sih udah kelihatan banget muka bapak-bapaknya. Sehat-sehat ya seluruh bapak di luar sana. Oke, ayo lanjut. Semuanya biasa aja, gak ada yang mencurigakan. Kayaknya kalau udah sampai diceritain, kita udah tahu pasti ada apa-apanya. Gua nawarin dia untuk jemput pakai motor. Tapi dia bilang, gak usah, aku pulang sendiri aja. Oke, gua iyain. Tapi dia bilang habis itu mau ke suatu mall. Lucunya gua juga lagi di mall itu. Jadi gua tungguin aja. Gua mikirnya sih nanti pulang bareng dia. Lucu banget sih orang-orang pacaran. Gue when ya. At least itu yang gua kira. Oh shit, here we go again. Oke, jadi penulis mencoba untuk menjemput pacarnya yang lagi badminton sama kantornya, tapi dengan sopan si cewek menolak dan mau pulang sendiri. Tapi tiba-tiba si cewek bilang mau pergi ke mall yang kebetulan si penulis juga lagi ada di mall itu. Yeay, pas banget dong lu bisa jemput cewek lu. Sampai sini masih terdengar oke-oke aja sih. Niat si penulis udah baik mau ngejemput pacarnya, dan pacarnya gak mau merepotkan jadinya menolak ajakan penulis. Gua udah siap di mall sambil nungguin dia. Tapi tiba-tiba dia bilang gak usah diantar. Sebagai informasi, rumah dia ada di BSD dan biasa pulang naik kereta dari stasiun Palmerah. Oke, dari stasiun Palmerah itu ada di Jakarta, dan kalau pulang ke BSD kurang lebih butuh waktu sekitar 1 jaman. Penulis melanjutkan dengan bilang, aneh, kenapa dia nggak mau dijemput padahal kebetulan gue juga lagi ada di sana. Tapi ya udah, gue jalan ke parkiran motor niatnya mau pulang. Dan di saat itu juga, hidup gue kayak pause sebentar. Oke, kayaknya kita udah tahu ini arahnya kemana. Yang pasti di saat itu juga ada sesuatu yang terjadi sampai bikin penulis bisa pause hidupnya. Pada jarak mungkin sekitar 6-10 meter, gue lihat dia. Oke, lu nawarin jemput secara langsung dong. Gue lihat dia sama cowok. Oh shit. Sekian dari gue, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Oke, bercanda. Kita lanjut. Orang itu bukan temen random, tapi temen kantornya. Ya, kan kebetulan si cewek lagi main badminton sama rekan kantornya. Siapa tahu ada rekan kerjanya yang berbaik hati mau nganterin pulang. Gua orangnya positif banget kok, kecuali program MBG. Tapi gua lihat orang ini cara berdirinya beda. Hah? Orang berdiri beda gimana, coba?
Lu bisa bedain cara orang berdiri kah? I mean, kalau boti udah jelas melengkung kalau berdiri. Tapi di sini kan kita nggak ngomongin boti. Maksud lu berdiri sambil jinjit gitu kah? Penulis mengekspresikan apa yang dia lihat saat itu dengan gue diem, bengong. Sumpah, kenapa sih tulisannya puitis banget anjir? Kayak sepotong-potong gitu. Enak sih kalau buat dibaca, tapi kalau buat diceritain ulang kayaknya kurang gitu. Gue bakal berusaha untuk lebih deskriptif. Gue diem aja sambil liatin dari kejauhan. Gue cuma bisa bengong sambil menyaksikan semua kejadian itu. Gue masih nggak tahu apa yang terjadi dan gue nggak mau menduga hal-hal yang buruk. Meskipun sempat terlintas di kepala sebagai manusia yang punya naluri bahaya. Nah, kalau gini kan lebih enak jelasinnya, kita bisa lebih masuk ke dalam cerita. Tapi insting gue langsung bilang, ikutin. Kayaknya semua orang kalau ngeliat pacarnya lagi dijemput sama cowok lain, pasti bakal ngikutin gak sih? Kan biar aman gitu, apalagi kalau udah malam kan. Jadi ya insting penulis gak salah kok, selama bukan nguntit orang asing. Gue turun ke parkiran bawah dan mereka ada di sana. Gue liatin dari atas dan motor udah ready. Penulis merasa kalau ada sesuatu di antara pacarnya dan rekan kerjanya, sehingga mutusin buat ngeliatin mereka. Dan bener aja, dia naik motor dibonceng cowok itu. Well, kita harus positif. Mungkin aja dia cuma dianterin pulang kan? Iya kan? Gue mulai ngikutin mereka dari belakang dengan pelan dan tetap jaga jarak. Gue nggak mau ketahuan. Awalnya masih denial, mungkin diantar ke stasiun Palmerah. Oke, sebagai orang yang mengalami semua kejadian tersebut, penulis sendiri masih bisa positif saat itu juga. Jadi kita percaya aja kalau si cewek ini nggak ngapa-ngapain. Tapi rutenya mulai aneh. Belok ke Tanjung Duren masih oke. Terus ke arah Greenville yang mana udah beda rute. Di situ kepala gua udah mulai berantakan. Ini udah 13 tahun lalu loh. Penulis masih bisa inget cerita sampai sedetail itu, gila. Di sini penulis yang lagi ngikutin mereka dari belakang merasa kalau rute yang mereka ambil bukanlah ke stasiun. Hal ini semakin memperkuat dugaannya kalau si cewek lagi selingkuh. I mean, siapa tahu dia mau ke tempat lain dulu bahas kerjaan atau apa. Mereka terus jalan melewati banyak tempat. Dari sini gue udah tahu ini bukan ke arah stasiun. Ini arah BSD. Oke. Masih ke arah BSD, yang artinya mungkin aja si cewek dianterin pulang sama rekan kerjanya kan? Kan bukan ke Oyo. Di suatu rel kereta, mereka tiba-tiba menepi. Gue langsung ngumpet di balik mobil parkir. Gue lihat dia turun, ngeliat ke belakang sambil celingak-celinguk. 5 menit kemudian, mereka balik naik motor lagi. Dan gue masih di belakang mereka. Hati gue udah nggak karuan. Perjalanan hampir 1 jam dari CP ke BSD, gue nangis di motor, tapi harus tetap fokus nyetir. Gas gak berani kenceng, pikiran juga gak bisa berhenti. Hah, mereka ngapain sih menepi di rel kereta sampai lu bisa nangis gitu? Sampai akhirnya bunderan Alam Sutra. Dan di situ semuanya clear. Cowok itu narik tangan dia masuk ke saku jaket. Cewek gua ngelus pundaknya. Game over. Oke, ini ceritanya simple banget sih. Intinya penulis diselingkuhin dan yang gue suka adalah gimana cara penulis bisa nulis kejadian 13 tahun lalu bisa sampai sedetail itu, ngeliatin cara berdiri orang tiap lokasi kejadian sampai apa yang mereka lakuin. Kayaknya orang kalau trauma bisa diingat sampai seumur hidup gitu ya. Gue berhenti di Shell, kemudian matiin motor. Gue duduk di pinggir jalan sambil nangis-nangis. Bukan marah, bukan teriak, cuma kosong. Di sini usia penulis udah cukup dewasa dan gue suka dengan cara dia menangani situasi tersebut. Tetap tenang dan gak teriak-teriak. Maksud gue kayak lu mau marahin cewek lu saat itu juga sebenarnya ya masuk akal banget. Toh cewek lu selingkuh. Tapi penulis lebih memilih untuk tetap tenang. Penulis bilang kalau rasanya kayak semua yang gue percaya tiba-tiba gak ada. Pacaran 12 tahun lewat gitu aja. Anjir 12 tahun gak tuh? Serius kah orang-orang kalau pacaran bisa sampai selama itu? Mending KPR rumah 15 tahun anjir. Dan di kepala gue cuma muter satu kalimat. Gua nggak tahu harus ngapain. Hubungan penulis sama pacarnya selama 12 tahun harus berakhir karena penulis melihat ceweknya selingkuh. Hanya saja penulis gak menjelaskan lebih lanjut tentang langkah apa yang ia ambil kemudian. Ini sampai ada yang nanyain, Bang, in this economy, lu cerita irit amat, lanjutin apa? Kentang amat. At least cerita tuh sampai lu hubungin dia, terus nanya itu siapa, terus lu putusin dia, terus lu bangkit lagi dari keterpurukan, terus lu menikah dengan orang yang tepat, the end. Sampai orang lain yang harus lanjutin ceritanya sendiri. Kemudian ada juga yang bilang, postingan ini harus ada lanjutannya bang, kita sesama lelaki pengen tahu endingnya, sumpah. Bapaknya sih bilang nanti ya kalau mood lagi baru lanjut. Well, sampai akhir cerita kita masih gak dikasih tahu secara langsung apa yang penulis lakukan selanjutnya. Alih-alih fokus sama cerita selingkuhannya, orang-orang malah fokus sama umur si penulis. Bahkan sampai dihitungin. Ada yang mulai bahasan ini dengan bilang, 13 tahun lalu kejadiannya, 12 tahun pacarannya. Lama memulai drama kisah kasih dari 25 tahun lalu.
Tebak umur kakaknya. Ada yang hitungin kalau 13 tahun lalu artinya tahun 2013. 12 tahun pacaran dengan asumsi saat itu kejadian sebagai titik putus mereka berarti selesai di tahun 2013. Tahun 2013 dikurang 12 tahun pacaran artinya tahun 2001 adalah di mana si penulis mulai pertama kali pacaran. Penulis bilang pacaran pertama kali pas masih maba, baru beberapa hari masuk ospek, dengan asumsi berarti dia berusia 18 tahun pada tahun 2001. 2001 dikurangi 18 tahun, artinya tahun 1983 adalah tahun kelahiran penulis. 2026 dikurang 1983, artinya 43 tahun. Ternyata penulis sendiri sudah kepala 4 atas tebakan seseorang. Dan berbagai komentar lainnya yang berotak sengku, yang malah fokus ngitungin umur penulis. Ya, pada akhirnya penulis masih belum klarifikasi berapa usia aslinya. Tapi cerita tersebut tentu aja tidak bebas dari sebuah pertanyaan. Tapi bang, pacaran 12 tahun lama banget. Kalau KPR rumah 15 tahun, sisa 3 tahun lagi. Kalau cicil mobil 3 tahun, bisa dapat 4 mobil. Kenapa nggak dinikahin aja kalau emang beneran sayang? Gue tahu kalian pasti juga pengen nanyain hal ini ke si penulis. Lu ngapain pacaran sampai lebih dari 1 dekade anjir? Itu kalau pemilu udah hampir 3 periode. Ada beberapa orang yang setuju dengan pertanyaan tersebut. Bener kak, bukan membenarkan tindakan mbaknya salah karena selingkuh. Tapi kayaknya dia juga realistis nyari yang pasti arahnya. Karena 12 tahun udah terlewat. Lalu ada yang bilang, kelamaan pacarannya woi. Kalau nggak siap untuk menikah, jangan ajak anak orang buat pacaran. Stay single aja dulu, itu lebih sehat untuk semua. Bahkan ada juga yang mengatakan kalau itu kamu pacaran apa kredit rumah. Tapi dari semua itu, ada juga yang ngerasa, bukan itu inti ceritanya. Gue nggak ngerti kenapa orang-orang ini bilang kayak gitu. Bukannya malah nangkep poin utama dari si penulis, malah bahas durasi pacaran mereka. Lah kalau emang durasi pacaran lama, jadi boleh selingkuh gitu? Kemudian yang komen perkara umur pacarannya aneh banget. Gak ada yang bisa membenarkan perselingkuhannya. Gak ada sama sekali. Udah gitu gue benci banget statement ceweknya rugilah kalau kelamaan gak dinikahin. Di freak, pernikahan itu berdasarkan kesepakatan dan persiapan kedua belah pihak. Keduanya harus siap dalam segi apapun. Sisanya orang-orang berpendapat yang intinya kalau dirasa nggak bisa kasih kepastian, ya udahin baik-baik. Selingkuh ya tetap selingkuh. Kenapa sih ujungnya cowok yang disalahin? Penulis sendiri merespon pertanyaan tersebut dengan bilang, ekonomi kak, nggak semua langsung punya Porsche. Sebagai penutupan cerita, ada yang bilang, semoga sekarang udah ada gantinya yang lebih baik. Penulis merespon dengan, setelah itu langsung ketemu pasangan hidup bang, sampai sekarang. Yeay, happy ending kah? Kalau menurut kalian sendiri gimana? Berapa lama hubungan kalian yang paling lama bertahan? Oh iya, pacar kalian kan cuma anime.